Halo Bolo, kita bertemu lagi dan kali ini ya kali ini aku mau update rating terbaru per tadi pagi terkait dengan kemarin ya aku melakukan penolakan tugas otomatis tapi menggunakan teknik lain. Teknik yang eh, aku pilih opsi kedua Bolo ya tentang menggunakan aku memilih opsi pelanggan membatalkan pesanan seperti itu. Nah, hasilnya belum, alhamdulillah sudah keluar tadi pagi. Kita buka dulu taksi drivernya boleh. Kita buka taksi drivernya dan seperti biasa auto kita matikan dulu boleh. Oke, filter tarif masih standar ya untuk Salatiga seperti ini boleh. Delivery baik food shop dan food and good. Kemudian untuk layanan alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan boleh. Saldoku tinggal 36.005. Nah, kemudian untuk rating boro. Rating terbaru ya. Sekarang tanggal 25 April, rating ini per tanggal 24 April bolo. Perhatikan benar-benar ya boleh ya bahwasanya ratingku di angka 0,99 per 98 order terselesaikan boleh. Nah, ini kan surprise. Jadi yang apa namanya? Tadinya ratingku di angka 0,99 per 100 orderan boleh. Tapi per rating tadi pagi itu sudah menjadi cuma 98 boleh. Penyebabnya adalah yang pertama PTO waktu aku ke tempat Pak Dalang itu sekitar 1 mingguan yang lalu. Nah, kemudian ya penyebab keduanya adalah pada penolakan tugas yang kemarin itu boleh, yang karena customernya nitiknya di tempat yang berbeda gitu kan, dan aku belum jalan boleh. Dan selanjutnya jadi penyebabnya seperti itu ya boleh ya. Penyebabnya aku membatalkan orderan itu dengan opsi yang kedua. Dan alhamdulillah tidak menjadi PTO, tidak menjadi parameter negatif, tetapi hanya merubah order terselesaikannya dari kemarin 99 orderan menjadi hanya 98 bolok. Dan alhamdulillah ratingku tidak turun ya, masih di angka 0,99. Kemudian nanti aku juga punya gambarnya, punya fotonya di aplikasi customer. Ratingku menjadi berapa dengan rating 99 per 98 orderan ini bolok. Apakah masih di 4,95 atau sudah turun menjadi 4,90 boleh. Kemudian kita lihat parameter positifnya selesai menurut tugas otomatis di angka 98 96 maksudku selesai menurut tugas otomatis di angka 96 dan ini aku anggap wajar boleh. Jadi dari 98 orderan nyocolnya cuma 2. Kemudian diselesaikan sama komunikasi dengan operator 98 boleh. Jadi 98 orderan hitungannya. Kemudian diselesaikan pada jam sibuk di angka 49. 49 rata-rata order di 6,53 boleh. 6,53. Kemudian order prioritas yang diselesaikan di angka 42. Komentar positif menjadi 26. Seingatku kemarin 25 ya boleh ya. Menurutku ini kemungkinannya 2 boleh. Kemungkinan pertama adalah hanya semata-mata yang memberikan ulasan positif itu tambah 1, atau kemungkinan kedua bahwasanya kemarin itu yang memberi ulasan positif di akunku itu lebih dari 1 boleh, bisa 3 atau 4, tetapi jumlah yang memberi komentar positif sebelumnya itu ada yang keluar juga boleh, jadi ketimpa gitu kan. Keluar dulu berapa gitu,
terus ketimpa dengan yang memberikan komentar positif yang terbaru gitu boleh ya. Jadi alhamdulillah komentar positifku di angka 26 boleh. Selanjutnya parameter negatifnya masih di penolakan tugas otomatis 1, kemudian 1 ulasan negatif ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek di orderan diselesaikan boleh. Nah ini ada yang menarik juga, bahwa beberapa waktu yang lalu, seingatku masih akun terhubung itu boleh, itu dapat orderan auto ya. Setelah aku dari daerah Bergas itu Randu Gunting boleh, dapat orderan auto ke sana, pulangnya kena auto lagi dengan ini boleh, warung anggur Joglo Salatiga ini boleh. Nanti kita buka ya, kita buka orderannya dan aku ceritakan seperlunya ya boleh ya. Hari ini alhamdulillah aku on itu malah dari jam sehabis sholat subuh boleh, mungkin jam 5-an itu ya. Jam 5 lebih sedikit itu aku sudah on. Tetapi sampai dengan agak siang itu tidak ada orderan yang masuk boleh. Tidak ada orderan auto yang masuk gitu kan. Kemungkinannya ya memang masih error boleh. Sistemnya Maxim ya. Sistemnya Mak Encim di taksi driver ini masih agak error bola. Jadi ya ujian bola. Nah ini orderan pertama masuk itu tadi yang ini bola, kedai lift ini diselesaikan pada jam 6.55 bola. Kemudian orderan masuk pada jam 6.43 bola. Dan ini berhasil diselesaikan di jam 6 lebih 55 bola ya. Alhamdulillah bola. Dengan jarak perjalanan cuman 1,79 km bola. Cuman kelemahannya hanya kelemahannya bola bahwasanya di jam segitu itu jam sibuk, jam kredit bola. Jadi sementara tadi ketemu lampu merah itu 1, 2, 3 bola. Ketemu lampu merah 3, kemudian pas mau belok ke kanan itu juga di situ macet juga karena arusnya rame banget bola. Di daerah sebelah barat Kauman itu ke arah SMA 1 bola ya. Karena si customer ini tadinya titiknya di UKSW, kemudian setelah ketemu request dari si customer adalah ke pintu belakang bola, pintu belakangnya UKSW. Dan itu titiknya berbeda. Jadi jarak pengantaran sedikit lebih jauh, cuman itu tidak masalah karena masih di bawah 2 km gitu bola. Kemudian selanjutnya ini bola. Jadi aku itu dapat auto ini dari pelanggan tetap dan berbintang bola ya. Nah order ini penugasan otomatis bola. Kemudian order masuk jam 8.36. Nah setelah aku meluncur sampai dengan Fakultas Syariah UIN ini, ternyata si customer ini yang pelanggan tetap dan berbintang itu salah melakukan pick up orderan bola, gitu kan. Jadi ini terbalik dia nitiknya. Nah kemudian setelah aku sampai lokasi, aku chat si customer ini bola. Kita lihat riwayat chatnya ya. Nah ini bola. Jam 8.36.39 aku bilang saya hampir tiba, silakan datangi titik penjemputan gitu kan. Nah ini padahal aku klik hampir tiba ini jam 36 jam 8.36 pada detik ke 39 bola. Nah kemudian si customer membalasnya itu 3 menit kemudian bola. 3 menit lebih ya. 3 menit lebih karena ini jam 8.39.59 bola. Kemudian dia bilang, halo di mana Pak gitu kan. Lalu si customer klik sudah keluar gitu kan. Nah karena aku sama sekali tidak punya pikiran negatif ya. Maksudnya aku pikir wah ini pelanggan tetap dan beberapa kali juga nyantol di orderan autonya di akunku bola. Jujur aku tidak menyangka bahwa dia akan
keliru pick up orderan seperti ini. Maksudnya mengklik orderannya itu keliru gitu loh. Nah ini, halo saya di luar mbak, kan nggak boleh masuk gitu kan. Jadi kalau aturan di UIN ini batas untuk ojol itu cuma sampai di mau pintu masuk saja boleh, nggak sampai, nggak boleh ke dalam gitu loh boleh. Nah terus dia bilang astagfirullah bapak di UIN gitu kan. Iya mbak, ordernya kan di UIN gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Maaf bapak, salah sayanya di pondok gitu kan. Nah kemudian aku bilang ya udah dibatalkan saja nggak apa-apa gitu kan. Nah dia minta maaf lagi gitu kan. Tetapi dia belum melakukan pembatalan orderan itu belum. Nah aku bilang oke, silahkan dibatalkan orderannya gitu kan. Nah ini seingatku si customer ini tidak melakukan pembatalan boleh. Makanya begitu waktu tunggu habis, itu aku yang membatalkan sendiri gitu kan. Dan aku tidak tahu apakah ini nanti akan berubah ke merubah ratingku besok menjadi 90/97 orderan atau tidak gitu kan. Cuman yang aku ingat bener bahwasanya ini si customer tidak melakukan pembatalan gitu. Jadi aku yang melakukan pembatalan setelah menunggu 5 menit bola. Menunggu 5 menit lebih ya. Itu baru aku batalkan bola. Kalau menurutku secara prosedural sudah benar dan seharusnya tidak menjadikan order diselesaikanku turun menjadi 97 bolo ya. Itu yang di benakku. Nah, kemudian ini sebenarnya aku bisa saja bolo. Aku bisa saja bilang ke customer ini, bagaimana kalau gini aja Kak solusinya. Saya tetap jemput kakak gitu kan. Saya jemput kakak di titik orderan di pondok itu, di alamat tujuan ini tadi, di Pondok Pesantren Asyarifah ini. Tapi otomatis nanti kakak kena cas double gitu kan. Sebenarnya aku bisa saja menawarkan seperti itu bola. Cuman aku memilih untuk mengambil risiko terkecil bola. Takutnya nanti dia salah pemahaman gitu kan. Nanti juga dikira memanfaatkan gitu. Dan kalau memang selama ini track recordnya lumayan bagus bagiku sebagai kang ojeknya ya, itu mungkin aku menawarkan itu bola. Cuman karena menurut kurang bagus track recordnya ya, ini versiku subjektif menurutku bola ya. Kalau menurutku kurang bagus sehingga aku tidak menawarkan alternatif itu, alternatif untuk si aku tetap ambil orderan ini untuk menjemput dia gitu kan. Nah otomatis kenanya tarif kan PP bola, pergi pulang gitu kan. Nah, cuman aku karena nggak yakin dengan si customer ini, akhirnya ya sudah gitu kan, batalkan saja gitu kan. Walaupun seingatku akhirnya aku yang membatalkan bola. Nah kemudian hari ini aku dapat orderannya total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bola ya, 9 orderan. Dan ini argonya lumayan bola. Dan sejujurnya ini semua auto bola ya, tidak ada yang nyocol orderan aku. Meskipun sistem masih agak trouble, masih agak ini, masih banyak lelangan juga, keluhan di chat PU juga masih sama bola. Tapi menurutku ini apa ya namanya ya, seingatku ini tadi orderan otomatis semua bola, jadi penugasan otomatis. Nah setelah dari ini SMK Negeri 1 ke Randu Gunting ini bola, pulangnya aku dapat orderan ini lagi bola. Nah ini juga auto di lokasi di Jalan Lingkar ini bola. Ini kembali kasusnya sama bola, dalam tanda kutip ya kasusnya. Ini kirim barang juga bola, 4 box, 4 kardus itu. Nah apa ya tadi yang ingin aku ceritakan bahwasanya, jadi begini, setelah orderan auto ini masuk, karena ini dia lewat makanya ordernya baik ya boleh ya. Perhatikan ini di Maxim Indonesia Salatiga baik. Kemudian statistik orderannya PP ya. Warung Anggur Joglo Salatiga, toko murah daerah Kuto Winangun Kidul, kemudian kembali lagi ke Warung Anggur Joglo Salatiga. Dan ini adalah penugasan otomatis bola. Nah, terkait dengan hal ini, si customer tadi chat menawarkan
kirim barang lagi mau nggak gitu kan. Nah kebetulan aku titiknya sudah tahu dan agak deket. Aku tanya banyak nggak mbak gitu, cuman 4 kardus gitu. Nah, sampai di lokasi itu aku lihat kardusnya tidak sebesar yang dulu bolo. Yang dulu pernah aku bikin konten itu 4 kardus tapi yang 2 besar-besar banget. Kemudian yang ini agak kecil-kecil dan si ini yang order ini dia apa namanya ya? Sekarang sudah menyediakan apa namanya apa? Bronjong atau apa itu bola. Tapi yang model kain gitu kan. Itu dari kantornya katanya seperti itu. Sehingga langsung dipasang di jok motorku. 4 kardus itu ditaruh di samping kanan kirinya bola. Maksudnya di bronjong itu. Nah, kenapa aku memilih untuk tetap menerima orderan ini bola? Itu begini kronologinya kan. Bagaimanapun juga aku lihat dulu di lokasi gitu kan. Kalau barangnya nggak terlalu gede kayak kemarin gitu kan, dan memungkinkan ya kenapa tidak gitu kan. Kemudian yang kedua aku sampaikan pada mbaknya tadi yang order itu kan mbaknya gitu. Itu bahwasanya aku bilang keluhanku yang dulu mbak, aku di sana itu disuruh ngangkatin mbak kardus-kardus ini, masa suruh ngangkatin ke dalam toko gitu kan, masa tukang tukang ojeknya jadi sekalian jadi manol mbak gitu kan. Nah tadi aku coba bahasanya nanti kalau misalnya saya di sana jadi ini jadi manol lagi, mbaknya mau nambahin uangnya enggak gitu kan. Maksudnya nambahin upahnya kan gitu bolo. Dan si yang order ini tadi mau gitu kan. Ya udah aku pikir karena kardusnya nggak terlalu besar dan memang sengaja tidak aku foto bolo, karena ya eh, nggak terlalu besar lah menurutku. Nah kemudian pulangnya aku membawakan uang dari toko murah itu bolo. Uangnya tidak sedikit bolo, cuman 1.032.000 bolo. Nah kemudian di tokonya itu juga dikerjain, dikasih uang receh-receh itu meskipun sudah ditata gitu kan. Tapi kan suruh ngitung lagi belum. Nah ini nambah-nambahin kerjaan. Di awal sebenarnya aku sudah feeling ini sudah bener ini hitungannya 1.032.000. Aku cuman minta plastik gitu. Terus di situ ada pembeli juga yang ikutan rewel belum. Dihitung dulu nanti kalau keluar dari sini kurang bagaimana gitu kan. Nah akhirnya mau tidak mau aku hitung bolo. Aku hitung terus apa namanya? Ya mau tidak mau argo waktu tunggu ini aku jalankan bolo. Waktu waktu tunggu di situ. Jadi kena 4 menit tadi kena cas 2.000 ya. Nah, kemudian ternyata bener sudah apa namanya? Sudah sesuai itu 1.032 itu. Sehingga akhirnya ya aku bilang tuh kan feeling saya bener bahwasanya uangnya sudah bener. Nah, ngapain mesti dihitung lagi gitu kan? Terus ibunya yang jaga warung itu juga, yang jaga tokonya bilangnya cuman ya nggak apa-apa kan daripada nanti kurang gitu. Nah akhirnya ya sudah aku selesaikan orderan itu, kemudian aku aduh aduh bolo, ini suaraku semakin nggak jelas. Aku selesaikan orderan itu dan pulang bolo. Setelah setelah orderan ini selesai aku pulang ke rumah. Terus aku apa ya tadi kegiatanku sore ini bolo, ada orderan sudah malam bolo. Jadi setelah maghrib itu, setelah aku sholat maghrib, ada orderan auto ini bolo, jam 18.26. Ini customer yang nyantol di akunku sudah kali kedua bolo. Kali kedua, terus kemudian ya terakhir ini Jalan Hasanuddin ini ke Piji bolo. Dari customerku sebanyak 9 ini, seingatku tadi 2 orang yang aku minta untuk subscribe di channel YouTubeku bolo. Yang ini tadi, yang ke Wates ini, dengan yang mana ya? Ini bolo, ini juga mas-mas itu
masih sekolah SMK ya. Aku minta, "Mas, bantu subscribe channel YouTube-ku," gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang subscriberku sudah menjadi 124 kalau nggak salah Bolo ya. Oke, seperti itu Bolo. Terakhir ini aku mau tunjukin bahwasannya penghasilanku hari ini dengan 9 orderan Bolo ya. Kita cek di sini Bolo. Nah, ini total penghasilanku hari ini dengan 9 orderan Bolo 126.815. Kemudian kalau untuk total biaya ordernya itu senilai 147.100 Bolo. Nah, dipotong komisi untuk mancim 20.285 Bolo. Jadi hasil bersih yang aku terima setelah dipotong komisi hanya tinggal 126.815. Nah, ini kalau dipotong bensin buat beli bensin ya sekitar berapa ya? Tadi aku isi ya sekitar 26 sampai 27 ribu Bolo. Taruhlah seperti itu dan otomatis penghasilan yang aku dapat 100 ribu Bolo. Nah, 100 ribu itu kan sudah lumayan gitu kan. Meskipun ini hanya dengan 9 orderan Bolo. Kalau menurutku sudah bagus Bolo. Oh ya, kita cek di sini juga tentang order hari ini yang diselesaikan. Nah, ini Bolo, 9 ya. Hari ini aku 9, satu ini yang aku batalkan karena si calon penumpang keliru melakukan mengklik titik penjemputannya Bolo. Seperti itu, 9 orderan, 1 dibatalkan ya Bolo ya. Dengan total penghasilannya 126.815. Oke Bolo, seperti itu dulu. Aku sudah nggak kuat, sudah ngantuk banget ini Bolo. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.